Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf yang pertama, sejatinya sesungguhnya yang akan hadir adalah Pak Kepala Badan, Pak Nino, tapi beliau berhalangan, kemudian didiskusikan ke Bu Yanti, Kapus, Musmenjar, kemudian ke Koordinator Substansi, kemudian baru ke saya. Jadi ini saya suku cadang yang keempat. Jadi mohon izin kalau nanti tidak memuaskan, mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, para rektor, para profesor, doktor, dan teman-teman, kepala dinas yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya akan sharekan beberapa hal sebelum ke AKM-nya sendiri. Sebenarnya kita sudah punya, kalau bicara AKM itu bagian kecil dari asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ada tiga bagian, ada tiga instrumen. Yang pertama adalah AKM sendiri, yang kedua AKM itu pasti berisi literasi matematika dan literasi membaca. Kemudian berikutnya adalah survei karakter, dan berikutnya lagi adalah survei lingkungan belajar. Kalau kita awali kita akan bahas dari asesmen nasional, survei karakter, survei lingkungan belajar, kemudian AKM, kemudian kita kenalkan dengan soalnya kayak apa, kemudian bagaimana implikasinya pada pembelajaran. Jadi kalau kita lihat di layar, di abad 21 ini kita harus membekali peserta didik dengan beberapa keterampilan, yaitu keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan memanfaatkan teknologi informasi, dan keterampilan atau kecakapan hidup untuk bekerja pada dan berkontribusi pada masyarakat. Semua hal ini adalah konsep keterampilan abad 21 yang Bapak Ibu semuanya ini akan didapatkan. Salah satu syaratnya adalah kemampuan literasi. Kemudian mengapa harus menggunakan asesmen nasional? Asesmen nasional itu dirancang untuk mendorong mengembangkan kompetensi kognitif yang berdasar sekaligus karakter murid yang utuh. Jadi tidak hanya kompetensi kognisinya saja, tetapi juga karakternya. Ini yang dulu mungkin dibedakan, sekarang ini harus dua-duanya. Jadi inginnya adalah mau mengembangkan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong terjadinya perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian informasi dari asesmen nanti adalah pemetaan mana yang dikuasai, mana yang belum dikuasai, dan kemudian itu menjadi umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mendorong peningkatan hasil belajar siswa. Jadi diajarkan, diuji, lalu didiagnosa yang belum dikuasai apa, penyakitnya apa, kemudian diobati, diketahui penyakitnya baru bisa diobati atau ditindaklanjuti. Dari ekonomik, ya, majalah ekonomik.com dikatakan bahwa umpan balik hasil penilaian merupakan faktor yang memberi dampak paling besar dalam peningkatan capaian siswa. Jadi kosnya sedikit, tetapi dampaknya lebih besar dibanding kita mengimprove bangunan sekolah. Itu hanya dibutuhkan 2, tapi hasilnya dari hasil dari pengurangan siswa itu banyak kosnya, tetapi hasilnya 3. Dengan feedback pada siswa, hasilnya menjadi lebih banyak walaupun kosnya sedikit. Jadi
Bapak Ibu, umpan balik itu sangat penting untuk memberi apresiasi pada mereka. Anak-anak diberi tugas, kemudian diberi catatan, diapresiasi, kamu sudah bagus, tapi kamu lemah di sini. Coba perhatikan, jangan sampai ceroboh dan sebagainya. Jadi apresiasi umpan balik kepada siswanya itu akan membuat anak akan lebih tahu harus mengerjakan apa, harus menindaklanjuti seperti apa. Jadi umpan balik sekali lagi adalah yang paling bagus untuk pembelajaran. Kemudian asesmen nasional adalah evaluasi sistem pendidikan untuk mendorong dan memfasilitasi terjadinya perbaikan untuk pelajaran seperti yang saya katakan tadi. Jadi AKM nasional ada 3 instrumen, itu nanti akan jadikan pemetaan dan umpan balik bagi satuan. Tidak ada skor untuk individu, tidak ada skor untuk guru, tidak ada skor untuk kepala sekolah, tapi satuan pendidikan. Kemudian terjadi perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Selanjutnya akan meningkatkan karakter dan kompetensi secara tinggi. Jadi diuji, dilihat hasilnya seperti apa kelemahannya, kemudian ditindaklanjuti. Kalau demikian selalu siklus yang seperti itu, maka akan terjadi peningkatan kompetensi secara tinggi dan juga karakternya. Jadi elemen kebijakan asesmen nasional dan hasil atau dampak yang diharapkan. Jadi semua sekolah mengikuti termasuk yang kesetaraan. Ini hasilnya nanti ada potret mutu, kemudian dilaksanakan setiap tahun, terpantau secara berkala untuk evaluasi diri. 2021 digunakan sebagai baseline tanpa kompetensi dari untuk guru sekolah dan pemuda. Kalau tanpa konsekuensi, maka akan mengurangi kecemasan. Kemudian tidak hanya berdasar skor rata, tapi juga perubahan skor atau tren dari tahun ke tahun nanti akan dilihat seperti apa. Kalau semacam begini, maka evaluasi kinerjanya diyakini lebih adil. Karena apa? Karena memperhitungkan posisi awal yang beragam. Kemudian mendorong orientasi pada perbaikan, bukan pada perbandingan antar sekolah. Kemudian diikuti hanya sampel secara acak dari kelas 5, kelas 8, kelas 11 di setiap sekolah. Ini yang ada yang miss karena waktu itu akan dilakukan Maret, maka yang Maret waktu itu adalah kelas 4 waktu itu. Kelas 5 waktu itu maksud saya, kelas 5 waktu itu. Sekarang di tahun pelajaran ini, maka kelas 5, 8, 11 tahun ini yang sedang berjalan ini. Jadi ini bukan evaluasi individu dan tidak menambah beban untuk murid yang kelas 6, 9, 12. Tadi AKM literasi inovasi itu mendorong guru untuk lebih berfokus pada pengembangan daya alat daripada pengetahuan konten. Jadi arahnya lebih daya nalarnya itu. Kemudian survei karakter memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh, ya, mencakup dimensi koneksi, afektif, dan spiritual. Kemudian yang survei lingkungan belajar, kita akan lihat bagaimana kualitas pembelajarannya, iklim keamanannya, refleksi guru, perbaikan praktek mengajar, latar belakang keluarga murid, dan sebagainya. Ini akan digunakan untuk mendiagnosa masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, atau dinas pendidikan. Hasil ini akan bermanfaat bagi kepala satuan pendidikan dinas untuk melakukan evaluasi diri. Jadi kompetensi dan karakter peserta didik sebagai tujuan. Kemudian tadi sudah saya katakan akan memberi umpan balik. Nanti akan dievaluasi keberhasilan satu pendidikan dan memfasilitasi pengembangan kompetensi dan karakter tersebut. Jadi kemudian yang ciri-ciri satuan pendidikan yang efektif nanti akan memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah dan madrasah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Mulai dari ciri pengajaran sampai program dan kebijakan sekolah, iklim akademiknya, sosial, dan keamanan yang kondusif.
ini nanti akan menjadi praktek baik. Jadi ada sekolah yang praktek baiknya akan jadikan role model sekolah lainnya, sehingga akan lebih paham bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran belajar dari sekolah yang jadi role model tadi. Hasil AN dikembalikan pada masing-masing sekolah melalui platform pendidikan. Nanti ada rapotnya itu yang akan diberikan kepada mereka untuk dijadikan refleksi dan merencanakan kegiatan berikutnya, pembelajaran berikutnya. Jadi tidak perlu melakukan bimbel, persiapan khusus dan sebagainya. Karena apa? Karena soalnya itu tidak bisa didrilkan ya. Jadi nanti ada konteksnya bisa bermacam-macam, pertanyaannya juga bisa bermacam-macam. Kemudian yang penting kalau secara pribadi kenalkan dengan model soalnya, itu yang penting, kenalkan dengan model soalnya supaya mengetahui ada model soal seperti itu. Kemudian dilaksanakan di semua sekolah madrasah ya, kesetaraan juga. Nanti kelas 5, kelas 8, 11, kelas 5 nanti sebanyak 30, paling banyak 30 murid. Kemudian yang SMP, SMA, SMK sebanyak paling banyak 45 murid. Nanti mereka akan diuji dengan tes AKM, literasi numerasi, kemudian survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Kalau pendidik, semua pendidik mengisi angket survei lingkungan belajar dan dikerjakan sama dengan anak didiknya mengerjakan. Jadi waktu 24 hari selama periode pelaksanaan satuan pendidikan secara mandiri ya, diisi daring dan secara mandiri. Kepala satuan pendidikan juga jadi responden sama dengan guru, akan mengisinya di saat-saat anak didiknya juga mengerjakan itu. Di era pandemi ini yang pertama bahwa kita akan lakukan AN sesuai dengan arahan instruksi Mendagri. Yang bisa melaksanakan akan melaksanakan, yaitu yang boleh menerapkan PTM terbatas, kemudian harus melakukan protokol kesehatan, lalu mohon juga itu harus disampaikan kepada orang tua siswa, karena nanti itu diizin tidaknya itu tergantung orang tua mengikuti AN atau tidak. Kemudian yang belum nanti akan melaksanakan di tahun 2022. Kalau peserta didik sudah mengikuti, dipilih, nanti secara acak. Tetap ada juga bahwa pesertanya itu tidak memiliki penyakit komorbid, hal peserta didik yang tidak bisa melaksanakan itu karena penyakitnya, karena halangan yang lainnya, bisa diganti cadangan karena ada cadangan. Kemudian kalau bisa sesuai dengan protokol kesehatan, kalau bisa hadir untuk gladi bersih, dipersilakan, karena bisa memberi informasi pada kita kalau dilakukan bersamaan itu seperti apa. Waktunya kalau SD itu literasi 75, survei karakter 20 menit. Itu hari pertama, hari keduanya seperti numerasi lingkungan. Kemudian yang SMP 90 menit, ininya 30. Bedanya ini ya, 75, 20, ini 30. Sesinya bisa sampai 3 sesi, bisa diatur itu sesuai dengan dokter atau teknisi di sekolah. Kemudian karena kita melihat di SD itu untuk memegang mouse saja bermasalah, untuk mengetik di komputer juga bermasalah, maka ada latihan di awal pelaksanaan adalah 60 menit ya. Kemudian nanti
membaca, literasi membaca 70 menit sampai karakter. Yang kedua, karena sudah latihan di awal, maka dikurangi 25 menit. Ada pelatihan untuk mengerjakan soal sebagai latihan. Kemudian kalau yang SMP latihannya sedikit karena SMP sama SMK dirasa sudah mampu. Ini dimulainya, ini kami ambil dari rakor yang kemarin dilaksanakannya. Jadi 23 September itu pelaksanaannya. Di sini ada gladi bersih, di sini ada simulasi. Nanti ada hubungannya dengan proktor dan teknik sekolah dan melalui web. Kalau mau ganti sampel, ini adalah peserta cadangan yang mengganti. Jadi tidak bisa tiba-tiba di tengah jalan langsung diganti, nggak bisa. Tidak ada susulan. Kalau sudah di perjalanan hadir ya sudah bisa diganti apa adanya. Jadi peserta cadangan juga harus mengikuti secara penuh dari awal, tidak bisa di tengah-tengahnya. Kalau tidak ada kendala di bencana dan sebagainya, nanti akan dijadwalkan ulang bersama dengan teknisi web ANBK Pusmenjar. Hasil dari ini menjadikan bahan bagi satuan pendidikan pemerintah daerah, pemerintah untuk melakukan refleksi guna memperbaiki kualitas pembelajaran. Kalau pemerintah untuk melakukan evaluasi kinerja satuan pendidikan dan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Kita lanjut ke survei karakter seperti yang saya katakan tadi, itu akan digunakan untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional siswa, itu mengukur sikap kebiasaan nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Nanti yang akan ditanyakan adalah tentang profil pelajar Pancasila, 6 profil tadi, ya, beriman, bertakwa, beragam mulia, dan seterusnya. Itu yang akan ditanyakan di angket atau kuesioner survei karakter. Untuk lingkungan belajar, seperti yang saya katakan tadi, itu mau melihat iklim belajar dari kementerian pendidikan, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah, tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran. Kemudian semuanya akan ditanyakan di survei ini. Jadi apa adanya aja diisi oleh para guru, para kepala sekolah. Dan informasi ini akan ditambahi dengan bagaimana pencapaian AKM-nya. Seperti apa, apakah praktek yang baik di sini akan berpengaruh juga, dipengaruhi oleh hasil AKM-nya, apakah dipengaruhi oleh lingkungan belajarnya atau tidak. Untuk AKM, jadi AKM itu literasi membaca, numerasi, kalau yang lebih tepat sebenarnya literasi matematika, itu keterampilan berpikir situasi, bernalar, menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, dan keterampilan memilah serta mengolah informasi. Ini diperlukan untuk siswanya bisa mengembangkan kapasitas diri berpartisipasi positif pada masyarakat. Nanti akan AKM itu mengajukan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh siswa menggunakan kompetensi literasi membaca. Dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan, meningkatkan hasil belajar muridnya nanti setelah perbaikan. Tidak hanya untuk topik atau konten tertentu, namun berbagai konteks pada beberapa tingkat proses kognisi. Ini yang mungkin, tapi tidak untuk siswa, untuk guru aja, bahwa nanti ini berbasis adaptif ya. Jadi nanti bayangannya siswa mengerjakan soal, kira-kira misalnya 10 soal gitu, kemudian satu unit 10 soal dikerjakan. Kalau dia misalnya 6 benarnya 6 ke atas, maka akan diberi soal berikutnya. Unit yang kedua adalah soal yang lebih tinggi tingkat kesuaraannya.
Kalau di awal dia tidak pengerjaannya kurang dari 5, benarnya kurang dari 5, akan diberikan soal yang lebih rendah daripada yang awal. Tapi yang kedua tadi diberikan yang soal yang lebih tinggi yang di awal. Kemudian kalau dia tidak bisa atau di bawah 5, maka diberikan soal yang lebih rendah. Tetapi kalau dia bisa benar lebih dari 5, maka akan diberikan soal yang lebih tinggi lagi. Jadi ada tiga unit, 1, 2, 3, lalu seperti itulah ya. Jadi kalau dia menjawab benar kira-kira 5 atas, akan diberikan soal yang lebih tinggi. Kalau yang dia tidak mampu, hanya 4 atau 3 atau 2 atau 1, diberikan soal yang lebih rendah dari tingkat skornya dari yang pertama tadi. Itu yang namanya adaptif. Tapi siswa tidak akan apa-apa, dia hanya mengerjakan setelah itu sudah dari program, sehingga dia terus-terusan saja. Kita bicara tentang numerasi ini diambil dari definisinya PISA, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ada berbagai jenis konteks, jadi ada konteks, ya, ada konteks yang biasanya kita tidak lakukan. Lalu di konten numerasi ada bilangan, ada data dan ketidakpastian, pengukuran berbagai aljabar. Ya. Kemudian dari segi levelnya itu ada pemahaman, penerapan, kemudian ada penalaran. Jadi pada prinsipnya level kognisi semakin tinggi itu semakin kompleks dalam membuat keputusan. Jadi soal yang pertama misalnya seperti ini yang biasanya 50 tambah 25. Nah, kita berikan lagi soal yang lebih tinggi level kognisinya, dibuatkan dengan cerita, kemudian dibuatkan dengan kasus. Ya, kasus yang ini mencet angka 25 jadi 35 salah, kalau yang ini dirusak. Kalau yang rusak tapi pinjam terus seperti apa. Jadi semakin kesana itu proses berpikirnya yang dituntut lebih tinggi. Seperti yang saya katakan tadi, ada pemahaman, ada penerapan, dan ada penalaran. Jadi di pemahamannya memahami fakta prosedur setelah matematika, penerapannya menerapkan konsepnya dalam situasi yang rutin, yang seperti diajarkan di sekolah. Yang ketiga, penalaran ini menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Biasanya kita lemah nih, kalau sudah diajarkan begini, diubah ceritanya, diubah menjadi yang lain, siswa kita ya bisa mengatakan seperti itu. Jadi konteksnya ada personal, ada sosial budaya, ada saintifik. Jadi Bapak Ibu, literasi numerasi itu dibuatkan konteksnya bisa personal, yang itu berfokus pada aktivitas seseorang, keluarganya atau kelompok. Kemudian sosial budaya, konteksnya itu berkaitan dengan masalah komunitas atau masyarakat, daerah, lokal, nasional maupun global. Saintifik ini berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta dan isu serta topik yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Ya, tadi yang saya jelaskan ada aksi, latar, atmosfer, suasana, perasaan itu. Contohnya yang untuk personal, misalnya ada restoran pizza menawarkan pizza dengan topping dasar keju tomat. Lalu dia ingin pesan pizza dengan macam topping. Berapa banyak pilihan kombinasi? Sebenarnya ini yang diuji adalah spaghettinya, masalah didik, dilapis spaghettinya, kemudian menjelaskan masalah kuburnya dengan konsep matematika, ya, jadi personal. Yang berikutnya kita lihat yang sosial budaya. Itu misalnya ada seorang reporter menunjukkan grafik dan menyampaikan bahwa grafik menunjukkan peningkatan dari 98-99. Apakah penafsiran grafik oleh reporter tersebut tepat? Berikan penjelasan. Jadi ini memposisikan sebagai anggota diri, anggota masyarakat yang memberikan
respon, tanggapan, pernyataan reporter dalam hal ini menggunakan konsep membaca data. Karena ini namanya konteks sosial budaya. Yang berikutnya ini tentang scientific ya. Jadi konteksnya tentang diobati penyakit, pasien di rumah sakit, suntik obat, tubuh pasien setelah berobat mengolah obat, setelah 1 jam tersisa 60% obat dan masih aktif. Jadi walaupun tentang rumah sakit, tapi ini hubungannya dengan numerasi dihitung ya, seperti itu. Jadi bisa, atau kita bisa menghitung berapa lama dibutuhkan infus diberi kepada pasien dan berapa lama itu bisa selesai, misalnya seperti itu. Kemudian yang literasi itu tetap ya berbagai jenis teks gitu ya, menggunakan, mengevaluasi, meredaksikan itu tetap seperti itu, dan beberapa multi teks ini yang penting karena modelnya multi teks, ada narasi 1, narasi 2, ada teks 1, teks 2, ada infografis, ada diagram dan sebagainya. Itu sekarang modelnya seperti itu, jadi harus belajar atau membiasakan diri modelnya seperti itu. Kalau di numerasi tadi sifatnya adalah konten, materi ya, data, bilangan dan sebagainya. Kalau di literasi hanya 2 nih, teks informasi atau teks sastra fiksi. Ini fakta, data, informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang ilmiah. Sastra memberi pengalaman, memperoleh hiburan, menikmati cerita, melakukan perenungan untuk menghayati permasalahan kehidupan yang ditawarkan pengarang. Izin Pak Beni, ada WA ada WA chat untuk Bapak, mohon dibaca Pak sebentar Pak. Ya, dari saya yang direct message. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Chat ya? Iya, di chat Pak. Maksudnya apa ya? Pak? Iya, mungkin tinggal nanti kita break dulu, mungkin kita lanjutkan nanti dengan tanya. Iya Pak, iya Pak. Ya. Ya. Kita akan dengar selanjutnya ini sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dulu ya Pak. Oke. Ya Pak. Terima kasih Pak Beni. Langsung aja Pak, soalnya tadi saya nggak bisa melihat langsung. Iya. Tolong ya. Pak Beni ya. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, silakan Ibu Nila lanjutkan.